Mic-nya. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarpandi, asal Bengkulu. Maksudnya sama siapa? Sama yang barusan pertama tadi, Pak Abu Maksum, Pak Haji. Yang berempat. Ya, benar. Bapak tinggal di mana? Tidak jauh lah dari rumahnya. Di Dimana? Bengkulu, di Bengkulu. Bengkulu. Iya, Bengkulu. Oh ya. Nah, Terus hari-hari apa? pekerjaan sehari-hari, usaha kecil-kecilan di pasar tradisional. Terus kesini apa hajatnya? Ya, setelah lebih kurang 15 hari saya mengikuti YouTube, TikTok, saya kenal, rupanya Bapak itu ngobrol-ngobrol lah gitu, dia ada niat mau ke sini, saya juga termotivasi untuk sama-sama berangkat ke rumah Pak Haji. Jadi Bapak sehari-hari apa? Pekerjaan sehari-hari dagang, Pak. Yang dijual? Yang dijual mainan anak-anak. Kalau istri saya jualan sendal, kebetulan dia belum bisa ikut juga. Jadi sekarang ke RDI hajatnya apa? Ya sebenarnya banyak, Pak. Itulah tadi karena kita sudah mengikuti melalui YouTube Bapak, di channel TikTok juga. Kami sangat berharap penuh mungkin dari sini jalan kami menuju kesuksesan. Atas izin dan aminnya doa anak yatim serta kandang embek pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, minta hajat kami semua terkabul, Pak. Ya hajatnya apa? Yang urgent apa? Yang urgennya minta diberikan Yang urgentnya apa? itu berupa kekayaan lah, Pak, kekayaan. Sekarang nggak yang kaya. tidak disangka-sangka. Sekarang nggak kaya. Kalau dibilang kaya enggak, Pak, belum, Pak, pas-pasan aja, Pak, karena menurut kami dalam tahun-tahun ini cukup untuk rokok aja. Maaf ngomong tuh, makan aja minta dari orang rumah aja itu aja. Jadi hasil kita tuh nol, habis biaya rokok. Jangankan makan, kencing aja masih dipegangin. Maksudnya kencing aja alat kelamin kita masih dimegangin ya? Ya benar, Pak. Bisa gak kencing gak dipegangin? Nggak bisa. Gak bisa, berantakan lah. Boleh ntar diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iing Mulyana, biasa dipanggil Mul. Presiden Saya masih apa? sendiri, Pak Haji. Oh iya. Saya dari Tasikmalaya. Sehari-harinya apa? Sehari-hari saya kalau dibilang profesi sih memang sedang tidak jelas, Pak Haji ya. Tapi cuma saya akan cerita sebelumnya, Pak Haji. Boleh. Saya kalau sekarang punya usaha konvensional saya di bakso, Pak Haji. Bakso. Ya, jualan bakso, tapi masih dikerjakan oleh anak dan istri saya di kampung di Tasikmalaya. Ya, saya sempat di sini di Sentul dengan kawan saya mau kerjasama, tapi sepertinya belum ada progres yang bagus, Pak Haji. Kerja sama apa? Bakso juga, Pak Haji. Bakso di Bojongkoneng, Sentul, Pak Haji. Bojongkoneng. Ya, saya sempat tinggal dari Ramadan ya. Sebelum Ramadan di Sentul, saya kontrak di sana, tapi progresnya belum nampak. Joinnya kayak gimana? Teman saya yang modalin, Pak Haji. Teman saya yang Berapa modalin. modalnya? Modalnya yang dia sudah keluarkan sih persisnya saya kurang tahu, tapi kurang lebih sekitar 50 juta dia sudah keluarkan waktu itu. Dan saya merasa Jalan nggak? merasa karena dia sepakat dengan saya untuk dibagi hasil 50-50, Pak Haji. Cuma saya berpikir beban moral bagi saya karena dia udah keluar banyak. Jadi saya kapan waktu itu saya serahkan usaha itu ke dia mutlak, dengan saya tidak harus juga menerima bagi hasilnya.
dan saya kasih resep semua yang biasanya resep itu dibeli, cuma saya kasih aja ke dia karena saya merasa dia itu keluar banyak modalnya dan saya akan bimbing dia juga kalau misalnya ada kendala apa-apa gitu. Dan alhamdulillah sekarang sih lancar-lancar aja, cuma memang belum ada progres yang bagus gitu Pak Haji. Mungkin saya akan cerita tentang latar belakang Pak Haji ya. Saya dulu kurang lebih 14 tahun kerja di perusahaan sebagai salesman Pak Haji. Ya dari berbagai jenis perusahaan. Salesman jualan apa? Sudah pernah di perusahaan jamu, obat, terakhir saya di perusahaan Hands ABC. Ya, saya resign di tahun 2006. Dari 2006 saya ikut bisnis multilevel marketing, Pak Ji. Apa namanya? Multilevel marketing yang saya sudah ikuti itu ada beberapa, cuma ada 2 perusahaan yang alhamdulillah saya mendapatkan pencapaian cukup bagus. Perusahaan dari Malaysia, Pak Ji, Smart Nako. Produknya dulu susu kolostrum dari New Zealand dan alhamdulillah saya juga sempat diajak ke sana untuk kunjungan di pabrik. Kemudian perusahaan yang kedua juga sama dari Malaysia, produk kesehatan juga, Pak Ji. Itu tahun 2015 sampai kurang lebih 2018 itu karena ada COVID ya waktu itu, ada COVID sehingga menurun Pak Ji. Nah semenjak itu memang saya nggak jelas Pak Ji ya, makanya sampai di setelah COVID itulah saya terjun kuliner, belajar bikin bakso Pak Ji. Cuma pencapaiannya juga Belajar bikin bakso di mana? di Tasikmalaya Pak Ji. Di Tasikmalaya kebetulan ada teman saya yang ngajarin beberapa orang lah ya, termasuk juga lihat-lihat di online gitu Pak Haji. Cuma yang ada ya pencapaiannya juga belum maksimal. Kemudian yang saya sekarang menjadi merasa punya sesuatu yang harus saya selesaikan itu hutang Pak Haji. Ya karena saya sudah banyak hutang dengan kegiatan usaha saya yang dulu itu, yang saya sempat pinjam uang ke bank ya, dan sebagian sih alhamdulillah sudah saya lunasi dengan saya sempat jual rumah. Dan hasil jual rumah itu sebagian masih tersisa saya selamatkan untuk saya masih tetap punya rumah tapi mangkrak Pak Haji, nggak selesai rumahnya gitu kan. Yang ada saya ya tambah banyak utang, saya harus selesaikan itu Pak Haji karena tanggung jawab saya dunia akhirat kan, kalau utang nggak bisa ditinggal. Kemudian waktu saya terjun ke bakso itu Pak Haji ya, terjun full time saya di bakso kurang lebih 1 tahun saya sendiri yang bikin Pak Haji. Karena saya memang belajar ya, bikin bumbu, bikin bakso, dan alhamdulillah saya udah menguasai itu. Ya cuma ya progresnya belum bagus. Lagi-lagi saya kok tertarik ikut bisnis multilevel lagi karena saya pernah punya pencapaian bagus kan di usaha itu. Apa namanya multilevelnya? Yang kemarin saya ikutin itu ada beberapa jenis Pak Haji. Ya, ada beberapa jenis yang saya itu kok terlibat sekarang ini di dunia bisnis multilevel yang tidak seperti biasa. Dulu kan saya biasanya produk-produk kesehatan itu Pak Haji. Nah sekarang ini saya masuk ke produknya yang digital gitulah Pak Haji ya, sejenis cryptocurrency dan lain-lain lah gitu kan. Saya ikut ke situ dan saya melihat karena juga ada izinnya, tapi memang saya tidak begitu menguasai bidang itu. Pikir saya mau belajar juga, update lah gitu Pak Haji ya, ikut perkembangan gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa sistem yang memang saya juga nggak memprediksi dari awal. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang saya ajak itu merasa rugi gitu Pak Haji. Ya sebetulnya sih nggak hilang, nggak ditipu ya, cuma karena merasa rugi, merasa belum dapat penghasilan yang maksimal, sehingga mereka itu banyak yang komplain Pak Haji. Ya bahkan ada 1 orang itu sebenarnya kawan dekat saya, bahkan kawan saya mengaji juga. Ya saya bawa dengan saya pikir tadinya kan kabar baik Pak Haji ya, untuk mereka juga dapat keuntungan ya, seperti juga nanti harapannya saya juga dapat gitu kan, karena di situ juga ada referral. Tapi mereka ini mungkin ya karena nggak sabar atau apa, nuntut gitu Pak Haji ya, nuntut untuk, bahkan ada yang nuntut minta dikembalikan uangnya, padahal saya 1 rupiah pun nggak terima uang itu, karena uang itu memang semua setor by system ke perusahaan gitu Pak Haji. Tapi kan lo yang ngajak. Iya memang saya yang ngajak Pak Haji. Ya iyalah dia berharap lo mesti balikin dong. Iya saya memang. Udah jangan ikut-ikut kayak gitu lagi lah bos. Iya Pak Haji, saya Mendingan juga lo jadi multilevel marketingnya Allah aja. betul Pak Jangan Haji, baca saya juga Quran 12 juz. berniat seperti itu Pak Haji. Ngapain ikut multilevel? Yang kaya pemilik. Betul Pak Haji. Betul. Lo sebagai downline mah cuman sekedar mobil Pajero doang bos. Betul Pak Haji. Itulah saya juga akhirnya Udah ikut multilevel marketingnya Allah aja, baca Quran 12 juz. Betul Pak Haji. Ada lagi? Ya saya juga berniat seperti itu Pak Haji, dan saya sekarang kemarin juga saya dari rumah itu udah saya rapikan lagi usaha bakso saya Pak Haji.
Saya pikir saya udahlah, saya kembalilah ke bakso biar lambat juga. Yang penting Sekarang jelas ada gitu, Pak. pertanyaan nggak? Ya pertanyaan saya, apakah keputusan saya itu betul? Ya kemudian bagaimana Yang mana caranya yang betulnya? mengambil keputusan untuk saya tinggalkan semua bisnis multi level, saya kembali Ya lagi iyalah. ke bakso gitu Pak Haji. Kalau multi level kan kenapa orang multi level marketing yang berhasil sedikit? Karena dia berharap. Betul Pak Haji, betul. Dia presentasi berharap, nggak bisa lah. Betul. Ya makanya saya ambil keputusan, saya kembali ke kuliner saya dan saya akan memulai bismillah gitu Pak Haji, kalaupun dengan harus merangkak Ngapain dulu lah. kuliner kan kalau udah tua bos. Udah nggak zamannya kuliner lagi bos. Kuliner udah banyak. Sekarang udah zamannya baca Quran bos. Iya, Kayak Pak Haji. Abdurrahman bin Auf bos. Iya, Kok Pak Haji. kuliner? Ngapain kuliner? Baca Quran. Iya Pak Haji. Paksain. Nggak ada kuliner-kulineran. Dulu Iya, lo Pak Haji. kuliner juga begini-gini aja. Udah Iya. baca Quran. Lo Iya. nggak lihat KFC sekarang lagi diskon abis tuh. KFC. Iya Pak Haji. Nah, lagi diskon abis. Lo lihat di Sentul. Hmm, Lo ke Sentul aja dulu ada KFC tuh, diskon habis. iya Pak Haji. Udah baca Quran. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke, yuk sebelahnya. Nama, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irwan Gunawan, Pak Haji. tinggal di? Tinggalnya di Cibinong, di Pemda Cibinong, Pak Haji. Oke, sehari-harinya apa? Sekarang masih karyawan swasta di perusahaan Jepang, Pak Haji, di Cibitung. Apa nama produknya? Produknya itu baterai lithium. Jadi kalau jam yang kita pakai itu, nah itu produk kita buat baterai, Pak Haji, sama Baterai. jam dinding. Nah itu baterai manganis. Jadi ada 2 produk yang kita produksi, gitu Pak Haji. Jual lokal apa diekspor hasilnya? Diekspor, Pak Haji. Oh enggak, jual lokal. Enggak. 99% ekspor. Nah bos, bagian apa? Saya sekarang di purchasing, di procurement, bagian pembelian. Beli Pak Haji. apa biasanya kalau di perusahaan bos? Kita beli bahan baku, Pak Haji. Gimana belinya? Bahan bakunya ada yang lokal, ada yang impor juga. Untuk mendukung produksi baterai itu, Pak Haji. Buat yang nggak ngaceng pasang baterai itu bisa nggak ngaceng? Nah itu Pak Haji, belum dicoba Pak Haji. Belum bisa ya? Nggak bisa Pak Haji. Kirain bisa. Iya Pak Haji. Sekarang hajatnya apa? Ya boleh cerita sedikit Pak Haji ya? Bos? Alhamdulillah saya sama istri saya sudah 2 hari dan hampir 1 tahun yang lalu sebenarnya kita udah pernah denger ataupun lihat gitu kan di YouTube Pak Haji Pak Haji Dwi gitu kan bicara masalah ini gitu, masalah hajat lah ya. Nah baru 2 hari ini kita kesini Pak Haji meyakinkan gitu bahwa kita pengen ketemu sama Pak Haji Marco juga biar hajat-hajat kami ini bisa seperti Pak Haji gitu kan. Emang hajatnya apa? Hajatnya pengen jadi orang kaya yang pasti dan hutang-hutang kami selesai gitu atau lunas gitu Pak Haji. Bos, selama di badan kita masih ada setannya, sampai kiamat nggak bakal lunas. Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan, ini yang repot nih. Iya, Pak. Istri cicilan, itu masih ada setannya bos. Kalaupun nanti lunas, utang lagi, udah lunas, top up lagi, udah lunas, take over lagi. Nah, lu buang dulu setannya. Kalau setan lu nggak dibuang, nggak bakal lunas bos sampai kapanpun. Gimana cara buang setannya? Kalau kita pengen buang setan di perempuan, celup alat kelamin laki-laki, alat kelamin suaminya, dicelup di gelas, air yang di gelas diminumin ke istri. Kalau suami mau dihilangin setannya, celup alat kelamin istri diminumin ke suaminya. Selama 9 hari. Tapi kadang baru sehari aja udah manjur. Bisa gak Pak Haji? Bodoh. Saya udah praktekin, jangankan lu kelilit utang. Ini mau diambil nyawanya, karyawan dia mau diambil nyawanya. Udah sakit berapa hari? 5 hari? 10 hari? 4 hari. Badannya udah dingin, udah biru. Udah anyep. Mungkin kali kalau telat gue tengokin udah mati kali ini barusan. Nah gue nengokin tadi gue bilang,
Tengokin sekarang. Gue lagi ada di Jakarta sama keluarga gue. Gue lagi jalan. Tengokin. Jangan nunggu maghrib, ntar mati lewat. Tengokin sama dia. Apa yang dilakukan? Dicelup alat kelamin supir gue, diminumin ke yang sakit. Yang tadinya dia nggak bisa bangun, bangun. Yang tadi nggak bisa ngomong. Yang tadinya nggak mau makan, langsung makan. Sekarang udah sehat. Itu bedanya penyakit. Nah bedanya lo utang. Bedanya lo pengen kaya raya. Buang dulu tuh setannya. Caranya ya tadi begitu. Ada lagi? Iya Pak Haji, jadi saya juga sekarang mendapatkan kasus ya. Saya disangka penipuan gitu kan. Jadi masih proses di Polres gitu Pak Haji. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada komunikasi juga sama orang yang meminjamkan sebenarnya sih, bukan menipu. Jadi orang itu meminjamkan untuk bisnis, tapi memang bisnisnya nggak baik saja. Akhirnya dia nuntut pulangin juga kan uangnya. Nah di situ juga ada Kan nanti kalau lo udah minum air celupan alat kelamin bini lo kan ada aja orang yang ngasih duit lo 10 miliar. Siapa tuh? Ya Allah Subhanahu wa taala lah. Pasti. Amin. Gitu. Tinggal lo praktekin. Bisa? Siap, bisa Pak Haji. Sip. Nama? Assalamualaikum Nama? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Andi Sukma. Nama siapa? Andi Sukma dari Jakarta. Andi Sukma. Iya, Wow, bagus bener namanya. Asli mana? Bugis, Bugis. Oh iya. Tinggal di mana? Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Iya, Sehari-harinya apa kegiatannya? jualan sembako. Jualan Campuran. sembako. Iya. Kepingin warung sembakonya laris kayak orang-orang. Laris kayak orang-orang. Iya, betul. Oh ya, gampang. Terus? Jadi nanti ibu paksain gimana caranya, bisa nggak bisa cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiramin ke tempat depan dagangannya, Iya. siramin. Nanti Udah. dia kasih kertasnya yang buat alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Iya. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame untung bersih satu hari 10 juta. Amin. Nanti anak dalam ibu dikepretin ke produknya ibu yang jual, apa beras, apa gula, Iya. apa kopi, apa indomie, udah rame. Iya. Ada lagi? Terus ini apa, rumah yang saya sewa buat usaha itu lagi bermasalah. Contohnya? Contohnya mau dijual soalnya dia punya utang banyak. Ya ibu beli dong. Jadi milik. Insya Ibu Allah. colek alat kelamin ibu di kamar mandi, tempelin di dinding. Jadi milik secepatnya. Colek alat kelamin ibu, tempelin di dinding. Jadi milik secepatnya. Colek alat kelamin ibu, jadi milik secepatnya. Nanti dagangan ibu dibobok. Dibobok itunya, lantainya sedikit. Sampai ketemu tanah. Nanti ibu kencingin tiap hari. Jadi milik, nanti jadi milik. Oh iya, Ada lagi? udah. Oke, sebelahnya. Nama. Nonong Pak dari Bekasi. Mm-mm. Yang minggu lalu sama Pak siapa? Dari Kendari sama Pak Haji udah kesini ketiga kali ini. Ya saya sama Pak Haji waktu itu udah disabdain yang rumah itu Pak Haji, disabdain sama Pak Haji orang yang ganteng katanya. Saya minta disabdain sama Pak Haji rumah jadi milik gitu. Bisa Pak Haji? Bisa. Ini orangnya mohon maaf, orang Nasrani Kristen, anaknya di Polda Jabar, Polda katanya. Anaknya Polda Jabar. Itu rumah kalau dinilai itu dia mintanya 2M. Tapi kalau perkiraan saya itu sekitar 1M. Saya tiap hari udah selalu itu ya Pak Haji, sebelum sholat terus habis sholat subuh selalu jadi milik begitu Pak Haji. Terus saya alhamdulillah yang kemarin dapat uang bibit dari Bapak, dari Pak Haji sama orang Kendari itu udah saya amalkan ya yang Pak Sidik bilang. Terus alhamdulillah Pak Haji bisa kesini lagi. Saya nggak terlalu mikir, kalau kemarin makan masih mikir terus. Kalau sekarang mah
udah Nggak dilepasin. boleh. Iya. Udah Nggak boleh mikir. udah yakin lah, maksudnya udah yakin ke Allah. Saya juga harus bisa, saya juga harus kaya raya seperti Pak Haji. Maksudnya walaupun tidak sampai seperti Pak Haji, tapi Ibu saya kalau mau kaya raya cepat, bisa Iya. nggak berat badannya dikurangin 20 kilo? saya pengen sekali Pak Haji. Nah itu Udah puasa yang bikin kemarin ibu juga. nggak kaya raya karena Iya. ibu kegemukan. Iya, Orang yang kegemukan sampai kapanpun nggak akan jadi kaya raya. Masya Allah. Turunin dulu 20 kilo. Kalau memang nggak bisa, ibu besok pagi datang kemari. Ibu nanti saya bawa ke hanggar bawah, di bawah saya punya anjing herder. Ada 7, nanti saya lepas. Ibu lari langsung berat badan turun 20 kilo. Ibu kegemukan Bu. Malaikat kaya juga mau ngasih ibu kaya nggak mungkin, kegemukan. Coba gitu ya, dilangsingin. Pak Haji. Saya udah puasa kemarin juga, Masya Allah. Saya nggak setuju puasa. Dah dilepas aja anjing herder saya. Ada lagi? Ada Pak Haji. Sekarang kan saya udah saya lepasin. Gimana ini? Masalah-masalahnya. Saya udah yakinkan ke Allah, kata Pak Haji kan yakinkan. Terus begitu. Terus saya juga ada hutang-hutang yang belum selesai. Udah saya bilang, pasti lunas, maksudnya minggu depan. Kan kata Pak Haji bisa ya. Saya sambil ibadah gitu. Tapi ibadah saya mengajinya masih 9 juz. Nggak boleh, mesti 12 juz. Iya, saya masih berproses Pak Haji soalnya saya kerja juga gitu. Pagi-pagi kan harus kerja, saya berangkat kerja, nggak tidur. Kalau tidur tuh paling pulang kerja, tidur. Terus jam 7:30 habis sholat isya baru tidur. Nanti bangun lagi kadang ada jam 12 ada kesah satu. Biarin kalau saya. Yang penting bisa istiqomah kata Pak Sofyan juga. Begitu Pak Haji. Nah saya pengen disabdain rumah itu jadi milik saya. Baca Quran dulu dong. Emang Iya. sabda gue murah. Iya. Baca iya, Quran Pak dulu Haji. 12 juz. Baca Quran dulu 12 juz. Nanti. Terus saya itu pengennya yang 10 juta belum sampai baru sampai 2 juta. Nggak Karena- apa-apa. Karena saya punya tai lalat di sini ya Pak Haji. Saya belum mengerti itu harus gimana gitu. Nggak apa-apa udah biarin. Yang penting baca Quran dulu. Nggak usah ngebahas tai lalat. Soalnya panjang. Bisa 2 jam, 3 jam. Ini khusus yang privat-privat. 10 juta aja kalau tai lalat. Kalau yang 2 juta udahlah. Recehan gampang aja. Ya. Paksain baca Quran dulu 12 juz. Bisa gak? Bisa, tapi kemarin tuh masih begitu, masih Masya Allah. Itu namanya ngeluh gak? Iya ya. Ngeluh. Kalau gurunya ngomong 12 saja. Ibu lihat gak kalau tentara. Kalau dia ketemu sama jenderalnya. Siap. Apa-apa siap. Apa-apa siap. Siap. Siap harus gitu. Jangan. Iya Pak Haji saya udah. Tapi kan saya aduh terlalu banyak udah. Udahlah kibas aja udah. Jadi lo harus bisa. Dan pasti bisa. Lo jangan kalah lo sama Nabi. Siapa tuh yang dikejar-kejar Fir'aun? Nabi Musa. Dia nggak pernah nanya sama Allah. Allah, ini kalau gue pentung khasiatnya apa nih? Enggak. Apa kata Allah? Ketok. Oh, buka. Ini gimana nih kalau lautnya nutup? Banyak pertanyaan loh. Iya betul. Iya. Kayak Nabi dong, nggak banyak nanya ya. Soalnya kalau kita banyak nanya, lo lihat tuh yang orang komentar di YouTube. Ada gak orang yang suka komentar di YouTube pakai mobil Rubicon? Nggak ada. Bentar-bentar menghujat. Dianya yang menghujat. Nanti yang kena balas siapa? Anak sama cucunya. Pasti anak cucunya. Janganlah, jangan suka menghujat lah. Gitu. Yang jadi korban apa? Anaknya. Nanti dia bilang, papa, karena papa suka menghujat, aku sekarang hidupnya susah. Mampus lo. Karena orang tuanya suka menghujat. Janganlah. Kan kita punya keturunan. Karma pasti ada, ya kan? Karma pasti ada. Jadi jalanin. Baik. Syukurin. Baik. Nikmatin. Kalau ibu kan nggak mikir, komen,
ngeluh. Aduh, bisa gak ya gue baca 12 juz ya? Kan saya masih kerja, Kak. Sampai kapan nih gue baca 12 juz? Pasti bisa. Pasti Iya, bisa. Pasti bisa, pasti bisa. Iya, ibu harus yakin pasti bisa. Iya. Kan saya bilang, pokoknya 2026 kita harus berangkat haji visa furodah. Berangkat. Iya, amin. Bayar gak? Amin. Ya gratis lah, kalau bayar emang lo punya duit. Gratis. Kita yang berangkatin. Begitu. Amin. Besok kita umroh. 200 laki, 200 perempuan. Kalau bisa kita berangkat semuanya. Begitu. Bayar gak? Ya gratis lah. Yang bayarin kita lah. Bersama anak yatim. Tapi lu paksa dulu baca Quran 12 juz. Soalnya kalau kita bilang. Di Al-Quran Allah bersabda. Istilahnya. Siapa yang bangun jam 00 senyum mandi. Kan ada di surat Al-Muzammil tuh. Bangun jam 00 senyum mandi tahajud baca Quran. Nanti dikasih sama Allah surga dunia akhirat bahasanya. Tapi ada gak yang ngerjain? Gak ada, mana ada. Kita lebih percaya kalau yang berangkatin Haji Marco. Karena duitnya gak ada serinya. Begitu. Makanya gue lagi lobby Mbak Ratih. Kan besok cair 400 miliar Mbak Ratih. Gimana kalau kita berangkatin tamu-tamu gratis umroh. Siapa Haji? 200 laki, 200 perempuan ya 400. Siap. Tuh Mbak Ratih aja mau. Haji berangkatin ya Mbak Ratih kita 500 laki, 500 perempuan. Siap Haji. Visanya furoda Mbak. Iya. Visa furoda. Jadi kita berangkat gratis. Visanya visa furoda. Bayar tahun 2026, berangkat 2026. Emang ada? Adalah travelnya memaktur. Bukan travel abal-abal. Oke? Ya. Yuk belakang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Dita. Ya. Saya istri dari Pak Irwan Gunawan, Pak Haji. Ya. Jadi sebenarnya saya hanya mendukung suami karena beliau sedang kesulitan, Pak Haji, mengenai sebenarnya karena beliau terlalu baik sama orang dan terlalu percaya sama orang lain gitu ya. Jadi gampang banget dibohongi, Pak Haji. Jadi dikit-dikit percaya keluar uangnya. Sehingga orang lain gampang banget memanfaatkan beliau gitu. Nah ibu datang ke sini apa hajatnya sekarang? Supaya uang-uang di luar yang orang lain zolimi suami saya itu bisa kembali. Nggak bisa bu. Nggak bisa ya Pak Nggak Haji? bisa. Sekarang mau gak ibu duit yang di luar balik, tapi suami ibu masuk neraka jahanam? Jangan Pak Haji. Nah mendingan dibalik. Betul. Duitnya nggak balik, Iya. tapi suami ibu masuk surga. Amin. Nanti kalau ibu masuk neraka, nanti suami yang nolongin ibu di neraka. Ayo masukkan, kata Allah. Gue kasih kesempatan satu orang. Siapa yang lo mau bawa ke surga, kata Allah. Ntar lo pilih. Dia atau siapa gitu. Makanya duit yang di luar udah jangan ditagih. Tapi balasannya masuk surga. Tapi kalau ditagih, nah lo masuk neraka bos. Iya, Kok gitu Pak Haji? Orang yang tidak bisa bayar utang, bonus dari Allah masuk neraka jahanam. Orang yang nggak bisa bayar utang, makanya utang-utang kita di bank harus kita bayar. Caranya apa? Baca Quran 12 juz. Insya Allah Pak Haji. Kalau kita nggak bisa bayar utang, masuk neraka jahanam. Itu udah ada di Al-Quran ayatnya gitu. Betul. Makanya lo mesti bayar. Nah duit kita di luar, udah jangan ditagih. Iya. Tukerannya kan lo masuk surga. Nanti kalau di surga lo tolongin dia. Mah mau masuk surga apa mau di neraka aja lo mah? Gitu. Surga apa? Ya bawa. Nanti lo nolongin lagi anak-anak lo gitu. Oke? Iya. Oke, gue terangin jadi gini bos. Makasih Pak Haji. Gue mau lo gimana caranya praktekin ilmunya RDAY. Yang apa-apa maksa. Salah satunya apa? Bangun jam 00, paksa. Senyum, paksa. Mandi pakai pandan 9 lembar, paksa. Sholat tahajud, paksa. Baca Quran, paksa. Sholat tobat juga lo paksa. Dan sifat 18 yang ada di kertas nggak boleh ada juga paksa. Pak Haji,
Kenapa harus semuanya dipaksa? Karena kita hajatnya maksa. Makanya itu juga harus maksa. Kedua, Pak Haji, saya udah meraktekin ilmu RDI kok lemot. Karena lu pada berharap. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Masa lu perhitungan sama gurunya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Jadi nggak boleh? Nggak boleh. Oke? Jadi lu jalanin nggak boleh berharap. Kalau berharap, gua angkat tangan. Karena gue lihat lu pada berharap. Saya berharap kaya raya. Nggak boleh. Pasti kaya raya. Nggak ada kata berharap. Pasti. Itu. Kalau gurunya pakai Robicon, pasti gue pakai Robicon. Kalau gurunya pakai Hammer, Haji Dwi pakai Hammer, pasti gue pakai Hammer. Kalau Haji Dwi pakai Robicon, pasti gue pakai Robicon. Kalau Haji Dwi pakai Land Cruiser, pasti gue pakai Land Cruiser. Kayak gitu. Ini kan kita enggak berharap punya Land Cruiser, berharap punya Robicon. Nggak boleh, nggak boleh. Oke? Apa lagi sebelum gue tutup? Mana mic-nya? Pak Haji, yang tadi Pak Haji bilang kembalikan mengenai uang teman saya yang Iya, tadi kalau saya- enggak lo masuk Ya. neraka jahanam. Jadi sebetulnya dari pembelian teman saya ini kan ada berdampak menjadi bonus untuk saya, dan saya alhamdulillah sudah saya cicil Pak Haji. Karena saya berniat, saya juga nggak mau ada hubungan tidak baik dengan teman. Kalaupun sebetulnya kalau secara sistem saya tidak harus kembalikan, tapi saya berniat Tapi supaya kan yang bersih. ngajak di multi level marketingnya si bos. Ya, sudah. Ya dia kan pasti gue dijorokin sama lu. Iya, saya sudah mulai untuk mengembalikan dengan saya cicil Pak Haji sekemampuan saya. Balikin. Kalau Ya. enggak lo masuk neraka jahanam. Betul Pak Haji. Kemudian Pak Haji mengenai tadi, saya kan sementara ini belum ada ya, bukan tidak ada untuk saya. Kan lo belum baca Quran 12 juz. Belum, cuma sudah belajar Pak Haji, sudah memulai, tapi belum sampai kalau 12 juz. Paksa. Iya, saya usahakan Pak Haji, saya paksakan Pak Haji. Sekarang kan bulan Agustus, Betul Pak Haji. September, Oktober, November, Desember. 5 bulan deh paling lama bos. Harus bisa baca Quran 12 juz. Bisa, Pak Haji. Kan kita nggak ngapal, nggak Bisa, hafiz. bisa Pak Kita Haji. nggak hafiz bos, baca. Bisa Pak Haji. Bos, Nabi Muhammad SAW dipaksa gak suruh baca Al-Quran? Dipaksa, Iqra. Pak Haji. Iya. Dipaksa gak? Dipaksa, Pak Haji. Dipaksa. Betul. Di Gua Hiro. Di mana? Betul. Betul. Gua Hiro. Iya. Yang maksa siapa? Malaikat di Jibril. perintah Allah. Masa gua mau maksa. Betul Pak Haji. Ini bukan hafal Quran. Baca. Gua nggak setuju. Gua nggak setuju. Baca Quran. Iya Pak Haji. Baca Quran. Paksain Iya. 12 juz. Ada lagi? Kemudian Pak Haji, saya berniat juga rumah yang saya mangkrak tadi saya mau jual Pak Haji. Ya. Kalau dijual lo nggak bisa berobat di mari. Kan gua nggak ngajarin jual aset. Oh begitu Pak Haji. Ya. Kalau lo mau jual aset, ya tadi lo kencingin, lo ngomong. Tapi kan gua nggak ngajarin. Gua maunya nambah aset. Baik Pak Haji. Kalau Tadinya jual aset untuk jangan berobat di mari. Mau Hah? saya untuk bayar-bayar gitu Pak Haji, untuk supaya juga saya Kan tenang. nanti yang bayar Allah. Baik. Emang lo sekarang nipu orang masuk multi level marketing? Enggak nipu Pak Haji saya. Ya kira-kira dah kalau anggapannya orang itu kan lo nipu. Iya betul Pak Haji. Anggapan lo nggak nipu, anggapan Enggak. dia nipu gak lo? Iya, Pak. Nipu. Iya. Sekarang lo nipu dia, udah seizin Allah belum? Udah. Nanti Iya. Allah yang lunasin. Tenang Baik. aja. Yang penting Baik. lo baca Quran dulu. Baik Pak Haji. 12 Baik. juz. Bisa? Baik. Terus mengenai usaha yang kuliner saya yang kecil-kecil yang sedang Nah, sekarang berjalan. lo kulinernya bikin lo kaya raya nggak? Sementara kan dikerjakan sama anak istri gitu. Ya udah Bagaimana? biarin aja anak bini lo yang kuliner, lo baca Quran. Baik, berarti dibiarkan saja ya Pak Haji ya. Iya. Oke. Baik Pak Haji. Udah biarin dia kuliner, lo baca Quran fokus. Nanti kalau cair 10 miliar, kasih deh anak bini lo. Nih gue kasih nih, Baik Pak Haji. buat nyicipin nih. Ya. Alhamdulillah gue cair 10 miliar gitu loh. Baik. Ngapain lo ikut nimbrung lagi ke kuliner? Nggak Baik, setuju gue. Baik Pak Haji. Gue punya klinik, nggak ikutan gue di klinik. Yang ikutan ngapain? Itu urusan anak gue, kan anak gue dokter tiga-tiganya. Iya, Gue Pak punya apotika 24, apa gue ikut? Enggak, ngapain? Iya Pak Haji. Rugi-rugi bener. Mendingan gue ngajarin lu kayak begini. Baik. Makanya kata anak gue, papa nggak nengokin.
Nggak ada kerjaan kali lu nengokin klinik. Iya Pak Haji. Emang yang dokternya pakai Robicon? Iya Pak Haji. Anak gua nggak pakai Robicon. Iya Pak. Anak gue naik mobil CRV hybrid. Iya. Gue pakai Robicon walaupun bukan dokter. Iya, Dokter boro-boro pakai Robicon. Karena apa? Perhitungan bensin sama beli aki sama nyerpis ya kan mahal nggak murah. Iya. Gue kemana-mana ngontrol pakai Hammer. Oke? Baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi pertanyaan sebelum gue tutup? Ya, izin Pak Haji. Ya. Sebelum dijawab dari hati ke hati, untuk pertanyaan kedua Pak Haji, Boleh. masalah hutang piutang juga Pak Haji. Ya. Masalah istilah itu kita baik dengan orang, orang tidak peduli. Nah, itu intinya ya. Terus yang ketiga, saya ini sebagai Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? pertanyaan saya bagaimana menyelesaikan hutang piutang orang Gak yang usah diselesain Pak. Bapak yang hutang, Allah yang bayar. Yang utang Bapak, yang bayar siapa? Allah. Sekarang Bapak yang hutang, Bapak dikasih kesempatan gak mau Allah bayar. Ini buktinya sekarang gak lunas-lunas. Udah aja Bapak baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat tobat, sholat tobat, sholat tobat, sholat tobat. Sifat bangsat gak boleh ada di hati Bapak. Nanti Allah kasih jalannya aja untuk lunasin utang. Bapak jangan sekali-kali pengen lunasin utang. bukan Pak, bakalan. bukan Pak Haji, orang yang ada utang dengan kita gitu. Gak usah ditagih, kan tadi udah ngajarin. Kalau Bapak tagih, nanti Bapak masuk neraka mau? Gak usah. Kan Bapak dijamin masuk surga. Kalau dia nggak bayar, Bapak masuk surga, dia masuk neraka. Gitu loh, tuker-tukeran gitu bos. Nih sekarang ya, gue punya utang sama Haji Marco. Gue nggak bisa bayar. Pada saat gue masuk surga, diberhentiin sama Allah. Tar dulu, bayar dulu utang Haji Marco. Nggak punya duit Allah. Pahala lu buat Haji Marco. Kurang. Dosanya Haji Marco buat gue. Ya. Hitungannya begitu bos. Ya, benar. Kan ada. Dalam Al-Quran sudah ada Pak Haji ya. Udah ada. Terus yang ketiga Pak Haji, saya ini sebagai public figure, sebagai public speaking gitu ya. Dan ini sering dalam kegiatan sosial kita selalu aktif. Nah di sini nampaknya kita semakin tinggi semakin banyak yang menjelekkan. Itu minta arahan dari Pak Haji. Soalnya dalam lo dibalik. Jadi kalau ada yang jelekin lo pada mati. Ini kan yang pada jelekin gue di YouTube pada mati nih ya. Udah 7 orang ya. Tinggal 3 yang belum mati. Tinggal nunggu. Jadi kecadal lo dibalik, kos kutang dibalik. Jadi yang jelekin lo, yang menghujat lo pada mati. Lo lihat deh di YouTube, di TikTok. Yang jelekin si A, pada mati gak? Coba lo lihat. Lu gak usah gue sebutin namanya, takutnya dia sakit hati. Pada mati gak? Pada mati. Si A-nya mah hidup gak? Hidup sampai sekarang. Mantan pemimpin negeri ini. Yang jelekin pada mati. Nah lu juga begitu, dalam lu dibalik bos. Kaos kutang lu dibalik nih. Ada lagi? Yang masalah satu tadi tentang jualan kita supaya laris manis. Kan tadi gua kasih kertas ya, mana gak dikasih kertas ya? Kan ada manggil jadi alat itu kelamin aja. laki-laki jual. Itu aja yang dipelajari Pak Haji ya. Iya itu ilmu karipan lokal mbah Ya, gue, oke. nenek gue dari Desa Serworejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kutoarjo, Ya. Jawa Tengah. Terima Nenek kasih gue. Pak Haji sudah berinteraksi dengan saya. Alhamdulillah saya mendengarkan langsung. Terima kasih Pak Haji. Praktekin ya. Insya Allah. Ada lagi? Yuk. Sebelum gue tutup, ayo. Sementara ini kan satu kawan saya tadi kan seling mengintimidasi, mengganggu, dan bahkan tadi juga saya dapat kabar dari rumah sampai dia pakai kayak debt collector seperti saya ini punya Kan utang. lo belum pakai cara dalam dibalik. Belum, Pak Haji. Balik Maksudnya dulu. Nanti yang menghujat lo, yang ngancem lo, pada mati. Kenapa sih Pak Haji ngomongnya mati? Bantu program pemerintah bos. Karena penduduk udah banyak. Mau dibunuh, kena pasal lo, masuk penjara. Kenapa nggak pakai ilmu karipan lokal? Baik, Cadar lo dibalik. baik Pak Haji. Kaosnya dibalik. Nih. Baik Pak Haji. Cadar dibalik. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ada lagi? Habis? Bos, nyambung gak nih ilmu gue? Hah? Nyambung? Gampang lah, kan lo belum praktek ya.
Gue mau cairnya 10 M ya. Yang penting kami sudah menghadap. Kalau soal pelajaran Pak Haji sudah ngasih yang lembaran 2 ini, terus kami ikuti YouTube, TikTok Pak Haji. Iya. Insya Allah semua saran-saran kami laksanakan dengan walaupun terpaksa. Harus. Jangan terpaksa, emang gue paksa. Iya, maksud aku begitu. Iya, karena muka lo muka dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, kayak anak-anak aja dipaksa. Baca Quran, ngaji, ngaji, ngaji. Ingat gak zaman kita kecil? Ngaji, ngaji, ngaji. Makanya orang lahiran dulu, zaman kita, orang tua kita anaknya 12-nya ada yang jadi menteri, ada yang jadi panglima, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang danjen, ada yang jadi ini. Karena apa? Karena orang tua kita maksa. Tapi sekarang kita punya anak 1, 2 dimanja. Akhirnya anaknya dablek. Suruh ngaji nggak bisa, apalagi sholat jenazah. Ayo sholat jenazah nggak bisa. Kenapa? Karena nggak dipaksa. Nah sekarang bapak saya paksa. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Sholat tobat. Walaupun semalam dapat 3 lembar, 5 lembar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak mau baca Quran atau mau saya bacain Quran? Ayo. Baca Quran dulu Pak. Ya iya lu. Pokoknya gue tantang gitu aja. Bonusnya apa Pak Haji? Umroh gratis. Haji gratis, visa furoda. Kok Pak Haji begitu? Karena lu kalau nggak dikasih iming-iming, nggak mau baca Quran. Mesti gue iming-iming. Ayo baca Quran, ayo baca Quran, biar nggak malu-maluin. Sini juga insya Allah sudah dipraktekkan walaupun sedikit-sedikit. Tambahin. Kadang bangun jam 3, kadang jam 00 bangun itu sudah dilaksanakan. Besok jangan telat ya. Jam 00. Besok jam 00 lagi. Baca Quran 12 juz. Kita biasanya begadang. Ya, kenapa Pak Haji mesti baca Quran? Karena nanti kalau kita haji, nunggu antara sholat berikutnya, kita baca Quran. Nggak ngobrol. Kenapa sholat tobat? Dari maghrib sampai isya, kita nggak pulang ke penginapan. Kenapa mesti bangun jam 00? Karena kalau di Mekah, di Madinah, kita kalau berangkatnya siang jam 3, jam setengah 4 pagi ke masjid nggak dapat tempat. Makanya kan saya paksa tuh anak yatim tahajud, anak yatim tahajud, anak yatim tahajud. Kenapa sih Pak Haji maksain anak yatim suruh tahajud? Nanti kalau dia umroh nggak malu-maluin RDA-nya. Liburan anak yatim nginep di hotel, liburan nginep di hotel, liburan nginep di hotel. Kenapa? Supaya kalau dia nanti umroh tinggal di Mekah, di Madinah, di hotel, nggak malu-maluin. Jangan sampai kayak tamunya RDI kemarin yang dampingin anak yatim, nggak mandi berhari-hari. Kenapa? Karena dia nyari gayung nggak ada. Mana ada di hotel Mekah Madinah ada gayung. Mandi nggak pernah andukan karena dia nyari anduk nggak tahu. Akhirnya apa? Keset welcome buat anduk. Padahal anduknya di atas. Aduh lo malu-maluin gue aja lo. Tamunya RDI nggak pernah sholat tahajud jam 00. Tahajudnya selalu jam 3. Akhirnya di sono kesiangan. Anak yatim udah ke masjid, dianya masih tidur. Malu-maluin. Padahal udah kita berangkatin gratis. Kita semua tamu gratis, bos berangkat gak ada yang bayar, bos free gratis. Besok juga gratis. Kalau kita kepilih kan lumayan. Bisa naik pesawat bareng anak yatim. Gitu loh bos. Ini kan enggak. Pak Haji saya udah berusaha baca Quran. Berangkat haji gratis semoga lu mau ya udah kerjain. Umroh gratis semoga mau ya udah kerjain. Jadi mesti dikasih iming-iming bos. Walaupun dia udah tua tapi kadaluarsa. Udah tua tapi expired. Oke? Bisa? Ya, jadi pajak Quran wajib ya. Kan cair 10 M. Ya betul? Bisa? Sip, sampai ketemu lagi. Paksain. Iya, paksain. Bos, paksain. Iya dong, paksain. Yuk.
Haji.